Salam hangat, berjumpa kembali dengan saya, Anissa Abdillah, dari PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, stabilitas ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal digunakan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi seperti inflasi dan deflasi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memberikan insentif pajak kepada pengusaha. Yang keempat, distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mempengaruhi kesenjangan antara kaya dan miskin melalui program-program transfer pembayaran atau pajak progresif. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak. Pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, misalkan pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada pihak lain, kemudian dialihkan kepada konsumen akhir, misalnya PPN. Yang kedua, belanja pemerintah. Belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat, belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat. Belanja pemerintah daerah, belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini, yaitu 1. Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta. Yang kedua, apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman ke luar negeri. Yang terakhir, apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah akan melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk percetakan uang. Yang kedua, pendekatan anggaran terkendali. Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu dijaga. Kemudian, untuk menghindari atau memperkecil kestabilan ekonomi, selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang akan dihadapi. Ketiga, stabilitas anggaran. Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam stabilitas anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak akan ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Keempat, pendekatan anggaran belanja berimbang. Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.